semuanya, 안녕하세요. DJ K-pop Audition의 Hanaimita. Di video kali ini aku akan membahas hal-hal apa aja yang membuat kamu gagal mengikuti JKT48 audition. Kalau kamu mau tahu keseruannya seperti apa, baru simak aja. Kemarin di tanggal 18 November 2023, staf JKT48 telah mengumumkan 17 trainee terpilih yang lolos dan menjadi bagian dari JKT48. Setelah aku posting di Instagram story-nya DJ K-pop Audition, banyak banget yang nge-DM aku dan juga ngekirim ke email kalau misalnya kenapa mereka bisa nggak lolos gitu audisi, kayak kesalahan apa yang dibuat sehingga nggak bisa lolos ke step selanjutnya. Dan makanya dari sini aku mau ngebahas kira-kira hal apa aja yang membuat kamu tidak lolos ke step selanjutnya. Yang pertama adalah umur atau kamu kelebihan batas dari umur. Kalau misalnya kamu mengikuti JKT48 audition, itu ada batas umurnya dari 11 sampai 18 tahun. Tapi biasanya kalau kurang dari 11 tahun itu juga nggak apa-apa untuk ikut audisi. Tetapi kalau kamu lebih dari 18 tahun, kamu sudah tidak boleh mengikuti audisi ini. Jadi mohon untuk diperhatikan ya, kalau kamu misalnya udah 19 tahun, 20 tahun, seterusnya itu kamu sudah tidak bisa mengikuti audisi ini. Kalaupun kamu melampirkan audisi, kamu akan tetap didiskualifikasi. Yang selanjutnya yaitu kepribadian kamu tidak cocok dengan image JKT48. Biasanya kalau kamu mengisi audisi tahap 1 yang di website itu, ataupun kamu datang langsung ke JKT48 Theater, isi formulirnya, di situ kan bakal ada seberapa tahu kamu tentang JKT48 atau jelaskan tentang diri kamu. Biasanya kalau kamu kurang menarik atau kamu seperti kurang menjelaskan tentang keunikan di diri kamu dan kamu tidak cocok dengan kepribadian image-nya JKT48, biasanya staff kurang tertarik terhadap kamu. Jadi sebaiknya kamu menjelaskan diri kamu semenarik mungkin, seberbeda mungkin dengan orang-orang lain agar kamu bisa lolos. Karena kalau kamu tidak melakukan hal itu, kamu dianggap biasa saja dan kurang cocok dengan image-nya JKT48. Yang selanjutnya yaitu file berkas yang kamu kirimkan tidak sesuai dengan yang dimau. File berkas maksudnya di sini yaitu kalau kamu usia kurang dari 17 tahun, kamu harus mengirimkan foto akte kelahiran kamu dan juga surat izin orang tua. Untuk kamu yang umurnya sudah 17 tahun tapi belum buat KTP, kamu harus melampirkan akte kelahiran kamu dan juga surat izin dari orang tua. Kalau kamu di atas 17 tahun dan sudah punya KTP, kamu tinggal lampirkan foto KTP kamu. Kalau kamu memiliki kewarganegaraan asing, kamu tinggal kirimkan atau lampirkan foto paspor milik kamu. Untuk surat izin orang tua, kamu bisa lihat di kolom melampirkan file berkas, itu di bawahnya ada link untuk download formulir. Kamu bisa klik link tersebut, kemudian kamu download dan kamu print, kamu isi bersama orang tua kamu, kemudian kamu foto dan cantumkan di kolom lampirkan file berkas yang ditentukan. Nah, kalau misalnya kamu tidak mengirimkan sesuai yang dimau, itu kamu bisa didiskualifikasi karena tidak sesuai dengan yang dimau. Dan dari file berkas yang kamu kirimkan, stafnya bakal tahu bahwa kamu adalah peserta yang sesuai dengan kriteria umurnya, yaitu maksimal 18 tahun. Yang selanjutnya yaitu ketentuan foto dan juga baju yang harus dipakai. Biasanya yang paling banyak salah mengirimkan adalah di bagian foto. Untuk foto itu sudah ada ketentuannya. Kamu bisa lihat di kolom cantumkan foto, di situ ada link. Kamu bisa lihat contoh fotonya seperti apa. Contoh fotonya seperti ini. Di sini fotonya yaitu benar-benar yang harus sesuai ya. Untuk jenis tampilan fotonya itu potret atau memanjang ke bawah, dan usahakan background dari foto kamu itu polos. Jadi lebih baik sih warnanya putih, tapi tercantum di situ adalah backgroundnya polos. Selanjutnya untuk
Pakaiannya untuk atasannya sebenarnya sih bebas ya, tapi asalkan rapih, contohnya kayak gini kemeja. Dan juga untuk bawahnya itu wajib memakai celana jeans pendek berwarna biru muda. Dan di sini kan yang paling banyak salah, banyak banget yang DM juga ke TJ K-pop Audition. Kalau misalnya, Kak boleh nggak pakai celana panjang, Kak boleh nggak pakai celana kain atau sebagainya, itu jawabannya tidak boleh sama sekali ya. Kamu harus memakai celana pendek jeans berwarna biru muda. Ini benar-benar harus kamu ikutin, kalau enggak kamu bakal didiskualifikasi, yakin deh. Dari sini nanti staffnya bakal ngelihat kalau kamu ini aja baru mengikuti audisi tidak mau menaati aturan, nanti apalagi kalau kamu jadi member JKT48, kamu bakal nggak mau ngikutin aturan kan, seperti itu. Jadi kamu wajib untuk mengikuti aturannya, apalagi terutama pakaian ini. Nanti nggak ada alasan lagi ya kalau misalnya aku pakai celana panjang, itu benar-benar nggak boleh ya. Yang selanjutnya yaitu telepon yang tidak mau dijawab. Setelah kamu mengirimkan audisi tahap 1, kamu akan menunggu kan hasilnya, dan hanya peserta audisi yang lolos ke tahap 2 yang akan ditelepon oleh pihak JKT48. Nah, banyak banget yang DM ke TJ K-pop Audition kalau mereka tuh ditelepon tapi nggak mau dijawab karena takut. Sebenarnya bukan hanya untuk audisi ini aja ya, tapi untuk kehidupan kamu selanjutnya. Misalnya kalau ada telepon, ya sebaiknya diangkat dulu, siapa tahu itu dari keluarga kamu, teman kamu, kenalan kamu yang memang minta tolong atau ingin memberitahukan sesuatu. Sebaiknya kalau misalnya ada telepon apapun itu ya diangkat terlebih dahulu. Apalagi pastinya kamu tahu kan kalau kamu sedang menunggu hasil dari JKT48, otomatis menunggu hasilnya itu menunggu telepon. Jadi kalau ada telepon, kenapa kamu tidak mengangkatnya? Kalau misalnya kamu takut harus takut kenapa gitu, kamu bisa menjawab terlebih dahulu, bertanya siapa dari siapa. Dan misalnya kalau mereka dari JKT48, mereka akan bilang, oh kami dari JKT48 staff, memberitahukan kalau kamu lolos, kamu harus datang untuk interview, ketentuan yang harus kamu ikutin itu apa aja. Semasa kamu tidak dirugikan oleh si penelpon, misalnya kamu harus mengirimkan uang ke mereka, ya itu artinya diterima, dan mungkin itu adalah staffnya dari JKT48. Jadi kalau misalnya ada yang menipu ingin kamu mengirimkan uang, ya itu berarti bohong. Tapi misalnya kalau cuman datang ke studio RCTI atau ke teaternya JKT48, itu memang benar. Jadi kamu harus fleksibel dan kamu bisa cepat tanggap menanggapi suatu situasi. Nah, selanjutnya yaitu saat interview kamu tidak menjelaskan dirimu dengan baik. Nanti ketika kamu masuk tahap 2, tahap interview, kamu akan ditanyai tentang diri kamu. Kamu harus menjelaskan diri kamu semenarik mungkin sehingga stafnya tertarik kepada kamu. Kamu harus menjelaskan kalau kamu ini berbeda dari peserta audisi lainnya. Semasa kamu diberikan waktu untuk menjelaskan diri kamu harus menjelaskan dengan baik dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kamu mungkin juga akan diberikan pertanyaan, sebisa mungkin jawablah dengan jujur, dengan ceria, dengan maksud agar mereka tertarik terhadap diri kamu. Dengan pembawaan kamu yang santai, staf akan melihat bahwa kamu ini berbeda dengan peserta audisi lainnya. Itulah yang aku pelajari dari diri aku sendiri. Sebelum aku juga tampil di video ini, aku dulu orangnya adalah pemalu yang kalau ngomong itu tidak terlalu menjelaskan tentang diri aku sendiri, tidak memanfaatkan waktu untuk menjelaskan diri sendiri. Makanya pada saat dulu ketika aku mengikuti JKT48 audition, aku tuh kayak semacam itu. Karena audisi pertama yang aku ikutin adalah JKT48 audition, berbeda dengan K-pop audition lainnya. Yang pertama kali itu aku ikut adalah JKT48 audition, dan aku memberikan experience
tentang aku. Kalau misalnya kamu itu santai aja, itu akan membuat kamu berbeda. Kalau misalnya kamu udah gugup, bahkan tidak menjelaskan diri kamu sebaik mungkin, itu benar-benar akan membuat kamu nantinya akan menyesal karena kamu kurang memanfaatkan waktu. Padahal sebenarnya kamu tuh punya potensi, tapi karena kamu kurang menjelaskan diri, staffnya merasa kayak, oh ini anak kayak kurang menjelaskan dirinya, kayak belum tahu siapa si anak ini gitu. Jadi usahakan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau kamu mempunyai pertanyaan K-pop audition lainnya, kamu bisa kirimkan ke alamat email TJ K-pop Audition di tjkpopaudition@gmail.com. Kalau kamu mau mendapatkan informasi lainnya tentang tanya jawab, info, cerita pengalaman K-pop audition, jangan lupa pantengin terus semua sosial media yang dimiliki oleh TJ K-pop Audition. jangan lupa 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 안녕, 다음에 봐요.